Selamat pagi dan shalom saudara sekalian, warga GKI yang setia mendengarkan program Berita Selamat Cari Dumah GKI. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tema perenungan kita ialah dua pintu kebahagiaan. Semua orang di muka bumi ini termasuk kita pasti akan selalu mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Sebab kita menghindari yang namanya sengsara, menghindari derita, dan menghindari ketidaknyamanan dalam hidup kita. Itu menjadi hal yang selalu kita upayakan dalam hidup. Menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak hanya mendambakan kebahagiaan di dunia saja, melainkan juga kebahagiaan di kehidupan selanjutnya bersama Allah, yaitu bersama Dia di surga kelak. Akan tetapi yang menarik ialah kebahagiaan dunia dan surga tentulah sangat berbeda. Di dunia ini, kebahagiaan cenderung diartikan dalam kenyamanan mata dan tubuh. Sedangkan kebahagiaan surgawi ialah kenyamanan kehidupan secara menyeluruh. Kenyamanan hati, pikiran, dan roh. Karena kerajaan surga ialah kebahagiaan sejati bagi setiap orang yang dengan sadar untuk menerima, melakukan, dan percaya pada Tuhan Yesus dan kehendak-Nya. Saudara sekalian, mengapa menuju kehidupan di kerajaan surga itu digambarkan dengan pintu yang sesak dan sempit? Bukankah Allah ingin menyelamatkan semua ciptaannya? Sejatinya Allah memang menaruh dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud kasih-Nya, yang bertujuan menyelamatkan semua ciptaannya. Namun di balik kasih Allah itu, Allah juga memberikan kehendak bebas bagi kita untuk memilih. Memilih diselamatkan atau memilih untuk menerima upah dosa yang adalah maut itu. Di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan dua pintu kebahagiaan hidup. Pintu kebahagiaan dunia dan pintu kebahagiaan surga. Jika kita memilih pintu kebahagiaan dunia, maka kita memilih ruang yang penuh dengan kebahagiaan mata dan tubuh. Tidak akan ada kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dosa. Di dalamnya ada ketidakadilan, keserakahan, tipu muslihat, ketidakjujuran, dan perselisihan. Itu dikarenakan dunia dengan kehendak dosa menjerumuskan kita pada kepentingan diri sendiri, kepuasan mata dan tubuh yang menjauhkan kita daripada pintu surgawi. Tuhan Yesus ketika Ia dicobai di padang gurun, inilah juga yang iblis tawarkan. Itu menjadi peringatan keras bagi kita sebagai manusia yang lemah karena hasrat dosa. Sebaliknya, jika kita memilih pintu kebahagiaan surga, maka kita memilih ruang yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kasih dan kemurahan, juga kemuliaan yang Allah berikan di bumi dan di surga. Orang yang menerima dengan sungguh akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kebahagiaan di bumi dan di surga menjadi bagiannya. Sebab dengan kasih yang kita terima melalui Kristus, mengajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, dan juga pengharapan bagi banyak orang di sekeliling kita. Orang beriman tidak akan pernah dipermalukan.
Orang beriman tidak akan pernah hilang harapan. Orang beriman tidak akan pernah berkekurangan. Orang beriman tidak akan pernah dibiarkan jatuh dan tergeletak oleh pencobaan. Sebab kasih dan kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ada bagi kita sekalian. Ingatlah saudara sekalian bahwa kehidupan surga menjadikan kita hidup juga di dunia. Tapi sebaliknya kehidupan dunia membuat kita jauh dari kehidupan surga. Oleh sebab itu, selagi kita hidup di dunia ini, maka kejarlah pintu kebahagiaan surga yang penuh kasih, damai, sejahtera, pengampunan, sukacita, dan pengharapan. Kemudian terapkanlah itu di kehidupan kita di dunia ini. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita sebagai manusia akan melimpah bagi kita dan dunia tempat kita berada. Mari memilih untuk percaya sungguh pada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari memilih kehidupan surga yang membuat kita hidup penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah, sembari merendahkan diri kami. Kami mau mengaku bahwa Engkau penuh dengan kasih dan kemurahan, kekuasaan dan kekuatan. Kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih atas kehidupan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh kami terima. Kami dapat menikmati waktu bersama orang-orang terkasih, melakukan semua aktivitas dan tanggung jawab, serta mendapat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Ya Allah Bapa, berkenanlah kiranya Engkau atas hidup kami jemaat-Mu, melalui kehidupan dan persekutuan kami di gereja Kalimantan Evangelis ini. Kami mau menjadi pribadi yang berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui kehidupan dan pekerjaan kami, kiranya Engkau berkenan agar semuanya itu mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Teguhkan kami ketika goyah, kuatkan kami ketika lemah, sadarkan dan arahkan kami ketika tersesat. Nyatakanlah kasih-Mu bagi dunia ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini dan di surga. Di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami mengaku percaya dan berserah penuh dalam hidup kami. Amin.